Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ade Guntur Ramadan dengan NIM 415-2012-0037. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai pengenalan data mining lanjut dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS data mining lanjut saya dengan dosen pengampu Ibu Vina Ayumi Eskom Mkom. Di sini saya dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana, Jakarta 2023. Baik, yang pertama saya ingin membahas mengenai tahapan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Jadi, untuk tahapan dari KDD sendiri, yang pertama ada persiapan data. Ini biasanya melibatkan pemrosesan dan pemahaman awal. Lalu dilanjutkan dengan pencarian atau seleksi. Ini dilakukan dengan pencarian potensi pola atau pola yang menarik dari data yang relevan, menggunakan teknik pengelompokan misalnya klasifikasi atau pendekatan eksplorasi lainnya. Yang ketiga, kita melakukan pre-processing data, di mana melibatkan operasi pada data gitu ya, yang mencakup filter dan mengurangi dimensi yang lain. Yang keempat, pemodelan atau representasi pola yang dimana direpresentasikan ke dalam bentuk model yang dapat dipahami dan digunakan oleh sistem. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu evaluasi. Di sini, evaluasi dapat melibatkan pengukuran kualitas, kesalahan prediksi, atau pembanding dengan model data sebelumnya. Dan yang terakhir, interpretasi dan penggunaan. Di sini, interpretasi melibatkan pemahaman mengapa pola atau hubungan tertentu ditemukan dan implikasi dalam konteks bisnis atau domain aplikasi yang relevan. Yang berikutnya, siklus proyek data mining. Nah, untuk siklus proyek data mining, di sini yang pertama kita menentukan definisi atau tujuan. Di sini kita menentukan dulu ya tujuan bisnis atau masalah yang ingin diselesaikan dengan data mining. Lalu yang berikutnya yang kedua pemahaman data. Ini dilakukan pemahaman fitur dan tipe data yang ada, skala data yang relevan, serta kemungkinan masalah yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya pemrosesan data. Nah, ini biasanya melibatkan pembersihan data yang terkait dengan kehilangan atau nilai yang tidak valid, mengisi nilai yang hilang, mengurangi dimensi data, ada atau melibatkan tahapan preprocessing dan transformasi lainnya. Yang keempat, pemodelan data. Ini melibatkan pembangunan model yang tepat untuk masalah yang ditentukan. Dan yang terakhir, dan yang kelima, adalah evaluasi dan validasi. Tahapan evaluasi dan validasi ini melibatkan pengujian kinerja model dengan menggunakan data yang terpisah, yaitu dengan menguji model pada data yang tidak digunakan pada saat pembuatan. Lalu yang keenam adalah mengimplementasikan, jadi mengintegrasikan model ke dalam proses bisnis atau sistem yang ada. Hal ini melibatkan pekerja tim dengan tim pengguna, pengembang, dan tim yang lain. Yang ketujuh yaitu pemantauan, di mana model dan solusi yang telah dikembangkan dipantau secara teratur ya untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan harapan. Yang berikutnya mengenai fitur WK untuk data mining. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur-fitur WK antara lain yaitu algoritma dalam model machine learning, di mana WK ini menyediakan berbagai macam algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk membangun model prediksi atau klasifikasi. Lalu ada pre-processing data, di mana di WK ini dapat pemadatan data, normalisasi, validasi, input data yang hilang, deteksi outlier, serta mereduksi dimensi data. Yang berikutnya ada attribute selection, di mana WK menyediakan metode unvariated klasifikasi dan regresi untuk pemilihan tersebut. Yang berikutnya ada testing and evaluation, validasi silang atau cross validation, pembagian pekerjaan, metode evaluasi klasifikasi, serta perhitungan metrik evaluasi serta akurasi seperti F-measure, akurasi tengah, dan masih banyak lagi. Lalu ada beberapa unggulan dari WK yang lainnya antara lain visualisasi, menjadikan visualisasi pohon, grafik, distribusi kelas, dan seterusnya. Lalu GUI-nya yang sangat friendly, di mana menyediakan antarmuka grafis pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Itu adalah beberapa fitur-fitur WK. Lalu yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan confusion matrix? Confusion matrix atau matriks kebingungan dalam bahasa Indonesia merupakan alat evaluasi kinerja yang digunakan dalam data mining dan machine learning untuk memahami sejauh mana model klasifikasi atau presisi dapat mampu mengklasifikasikan dengan data dengan benar. Nah, ada 4 istilah utama dalam confusion matrix. Yang pertama, true positive, yaitu adalah
data yang diklasifikasikan dengan benar, lalu ada true negatif, data yang diklasifikasikan dengan sebagai kelas negatif, lalu ada false positif, yaitu jumlah data yang secara keliru diklasifikasikan sebagai kelas positif, padahal seharusnya negatif, gitu ya. False negatif, yaitu jumlah data yang keliru diklasifikasikan sebagai kelas negatif, padahal seharusnya kelas positif. Itu istilah utama dalam confusion matrix. Berikutnya mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. 4 matriks yang umum digunakan untuk mengevaluasi performa model regresi, yaitu ada MAE, Mean Absolute Error, RMSE, Root Mean Squared Error, RAE, Relative Absolute Error, dan RRSE, Relative Root Squared Error. Jadi apa sih keempat itu? MAE yaitu untuk mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual YI dan nilai prediksi YI. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kesalahan rata-rata dari prediksi terhadap nilai intelektual ya. Ini formulanya. Lalu RMSE, Root Mean Squared Error, ini adalah akar kuadrat dari rata-rata dari kuadrat kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Ini memberikan bobot yang lebih besar pada kesalahan yang besar. Berikutnya adalah RAE, Relative Absolute Error, di mana RAE adalah rata-rata dari rasio kesalahan absolut dengan kesalahan absolut yang dihasilkan oleh model 0. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model memprediksi dan konteks kesalahan relatif nilai aktual. Yang berikutnya ada RRSE, Relative Root Square Error. Ini adalah rasio di mana model terhadap RRSE dari model 0. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model kita dibandingkan dengan model 0 yang hanya memprediksi nilai rata-rata. Lalu yang berikutnya, apa sih kegunaan kita sering mendengar precision, recall, dan F-measure, F1 atau F-measure. Nah, jadi precision sendiri itu mengukur sejauh mana prediksi positif model benar-benar positif gitu ya. Ini memberikan informasi tentang tingkat kesalahan ketika model mengklasifikasi suatu instance sebagai positif. Lalu recall atau sensitivitas atau true positive rate. Ini recall mengukur sejauh mana model dapat menentukan semua instance positif yang sebenarnya. Ini memberikan gambaran tentang kemampuan model untuk mendeteksi seluruh kasus positif. Yang berikutnya F1 score atau F-measure. Ini adalah penggabungan antara precision dan recall, memberikan ukuran seimbang antara kedua metrik tersebut. F1 score berguna ketika ingin mencari keseimbangan dan precision dan recall. Yang berikutnya mengenai regresi linear. Sebenarnya regresi linear ini merupakan persamaan matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen X dan variabel independen Y. Ini adalah contohnya rumusnya Y sama dengan mx plus b, di mana persamaan tersebut Y adalah variabel independen yang ingin diprediksi atau diestimasi, X adalah variabel independen yang digunakan sebagai prediktor, M adalah koefisien regresi, dan B adalah intercept. Oke, berikutnya mengenai bagaimana sih cara mencari nilai A konstan dan B koefisien regresi pada regresi linear. Ya, pertama kita mengumpulkan data ya, yang jelas mulai mengumpulkan data yang memiliki variabel Y dan variabel X bebas, setelah itu ya. Yang kedua hitung rata-ratanya, setelah itu kita hitung deviasi, hitung variansi X, dan dilanjutkan kita melakukan hitung kovariansi, lalu kita menghitung koefisien regresi dan juga hitung konstanta. Itu untuk mengukur mencari nilai yang dimaksud tadi. Nah, yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam analisis data dan data mining untuk mencari pola atau hubungan yang sering terjadi antara dua atau lebih item dalam kumpulan data. Aturan asosiasi mengungkapkan pola yang terkait dengan kejadian bersama atau kemunculan bersama jenis-jenis item yang tertentu. Lalu yang berikutnya jelaskan mengenai frequent pattern mining. Frequent pattern mining ini adalah salah satu teknik dalam analisis data dan data mining untuk menemukan pola yang sering muncul atau berulang dalam sebuah kumpulan data. Tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan atau menonjol dari data yang terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Lalu yang berikutnya, bagaimana sih cara kerja dan kelebihan dan kelemahan algoritma random forest? Random forest ini adalah sebuah algoritma machine learning yang menggunakan konsep ensemble, artinya menggabungkan beberapa model pembelajaran untuk menghasilkan prediksi yang akurat.
Bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, ini ada bootstrap sampling dari data pelatihan. Acala subset data dengan pengambilan sampel dengan penggantian. Ini berarti beberapa data dapat terpilih beberapa kali dan beberapa datanya mungkin tidak terpilih sama sekali. Yang kedua, pembangunan decision tree, lalu baru melakukan sebuah prediksi. Nah, bagaimana sih kelebihan dari random forest? Yang pertama, stabilitas prediksi, kedua, tahan terhadap overfitting, lalu skalabilitasnya ya yang tidak diragukan lagi, lalu kemampuan mengenai fitur numerik dan kategorikal gitu ya. Tanpa perlu melakukan pra-pengolahan rumit, random forest dapat menggabungkan baik fitur numerikal maupun kategorikal dalam data. Namun, random forest juga memiliki kelemahan gitu ya. Yang pertama, komputasi yang membutuhkan waktu karena terdiri dari banyak pohon keputusan, lalu kesulitan dapat mendapatkan interpretasi yang tersusun karena prediksi didasarkan pada hasil mayoritas pohon-pohon yang membentuk random forest. Lalu yang terakhir, keberpotongan fitur, di mana random forest cenderung menghasilkan fitur-fitur yang dapat tumpang tindih dalam pohon-pohon keputusan yang dibangun karena adanya pengambilan subset fitur yang acak. Ini mengakibatkan fitur yang memiliki bobot prediksi yang serupa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pengenalan data mining yang cukup singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya. Terima kasih.